Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laiti Veronica, NPM 20210012 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu pemeriksaan aset tak berwujud. Aset tidak berwujud yaitu aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset yang didefinisikan yaitu ada dua, dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari perusahaan yang dijual, dialihkan, diisensikan, disewakan, atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait. Yang kedua itu muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hal tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari hak dan kewajiban lainnya. Di sini ada sifat dan contoh, yaitu aset tak berwujud tidak termasuk. Yang pertama itu efek surat berharga, yang kedua hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lainnya. Yang kedua itu aset tidak berwujud diakui jika yang pertama itu kemungkinannya perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Yang kedua itu biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Dan di sini ada pengertian dan sifat aset tidak berwujud itu: aset tak berwujud, aset non moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Yang kedua itu biaya perolehan, jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalannya lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat diperolehkan atau konstruksi. Nah, di sini ada pengertian aset tak berwujud menurut penulis. Itu yang pertama mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang kedua tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dipegang atau diraba atau dilihat. Nah, tujuan pemeriksaan aset tak berwujud ini yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik aset tak berwujud. Yang kedua itu untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Di sini juga ada audit prosedur atas aset tak berwujud. Yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal kontrol aset tak berwujud. Yang kedua, minta perincian aset tak berwujud per tanggal laporan. Di sini ada kesimpulan, aset tak berwujud adalah hak-hak. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dari pemeriksaan aset tak berwujud. Kesimpulannya adalah aset tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pihak suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain, yaitu aset tak berwujud mungkin timbul dari pemerintah, perusahaan lain. Terus ada yang ketiga yaitu penjualan tertentu. Terus di sini aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting, yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, bersifat jangka panjang, dan menjadi subjek amortisasi. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laiti Veronica, NPM 20210012. Di sini saya akan membacakan sebuah materi, yaitu manajemen letter atau surat komentar terhadap pengendalian internal. Pengertian manajemen letter merupakan surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya audit, yang isinya memberitahu kelemahan dari pengendalian intern perusahaan baik material maupun imaterial yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan. Manfaat manajemen letter yaitu untuk dapat mengetahui kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan dan untuk menjadikan tambah nama baik perusahaan, karena di samping pemeriksa laporan keuangan juga memberikan sasaran
saran melalui manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang ketiga itu untuk staf KAP. Metode pengendalian internal yaitu internal control. Yang kedua menggambarkan arus dokumen. Yang ketiga itu menggunakan simbol-simbol tertentu. Cara membuat manajemen letter yang baik yaitu manajemen harus tepat waktu sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan dalam pengendalian internal. Manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga itu komentar dan saran tidak boleh merupakan suatu yang surprise atau mengejutkan, agar didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan berkait dengan suatu yang dimintakan komentar dari perusahaan. Yang keempat itu manajemen letter harus ditulis dengan bahasa yang baku dan baik. Nah, dalam membuat manajemen letter itu asisten audit yang kedua itu sebagai petugas lapangan yang mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian perusahaan. Yaitu ada juga senior auditor atau pemimpin tim pemeriksa menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh asisten auditor, mengumpulkan data yang dimasukkan dalam manajemen letter, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak. Nah, di sini kesimpulannya yaitu asisten membuat manajemen letter ini harus tepat waktu sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan dalam pengendalian internalnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.